Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Prasetyo. Di sini saya mewakili tim pengabdian masyarakat teknologi tepat guna dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ingin memaparkan hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh tim kami, di mana anggota tim terdiri dari Bapak Muhammad Heri Zulfiar, Bapak Gatot Subangkat, Pak Iswanto, Bapak Ramadhani Syahputra, Bapak Isnaini Mu'alidin, dan saya sendiri, Iksan Prasetyo. Pengabdian masyarakat yang ingin kami paparkan yaitu mengenai pengenalan teknologi PLTS sebagai sumber energi terbarukan untuk rumah tangga di Sleman. Berikut adalah profil tempat pengabdian. Pengabdian kita laksanakan di Dukuh Karangkepanjen, Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Dukuh Karangkepanjen berada pada posisi ketinggian 280 mdpl dengan kondisi geografis di mana kondisi lahan merupakan lahan agraris di mana banyak sawah dan lahan-lahan hijau. Kemudian karena letaknya di lereng Gunung Merapi, maka banyak sumber air yang terdapat pada daerah tersebut. Salah satunya adalah saluran irigasi sungai yang mana terus mengaliri daerah tersebut sehingga daerah ini tidak pernah terjadi kekeringan. Nah, dengan potensi tersebut, dengan berbasis komunitas, masyarakat di Dukuh Karangkepanjen mulai melakukan kegiatan terkait dengan ketahanan pangan dan lingkungan bebas sampah. Seperti yang kita lihat di sini, salah satu rumah warga yang mana menerapkan ketahanan pangan berbasis keluarga, penanaman di lahan sempit seperti di depan rumah, kemudian juga pengelolaan sampah, sehingga sampah yang ada, khususnya sampah organik, bisa dikelola dengan baik. Kemudian, analisa permasalahan dan perumusan tujuan pengabdian, serta pengenalan dan penerapan PLTS, tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana penerapan atau pemanfaatan sumber daya yang telah dilakukan di Desa Karangkepanjen tersebut. Yang pertama adalah pembangunan kolam ikan, di mana ikan ini digunakan atau dikonsumsi secara mandiri. Kemudian ada aquaponik yang dikombinasikan dengan kolam ikan. Kemudian pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian. Tentunya dalam pelaksanaan tersebut, pemanfaatan sumber daya alam yang ada, kita menemukan beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah terkait dengan kolam ikan, di mana pertumbuhan ikan ternyata tidak terjadi secara optimal dikarenakan saluran irigasi maupun sirkulasi air tidak terjadi secara maksimal. Kemudian aquaponik, di mana tempat didirikannya aquaponik ternyata terhalang dengan sinar matahari, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi kurang maksimal. Kemudian terkait dengan penataan pertanian, lahan pertanian di lahan sempit, ternyata di beberapa tempat kita temukan belum tertata dengan baik. Oleh karena itu, beberapa hal yang kita coba untuk selesaikan, yaitu terkait dengan permasalahan pertama, mencoba untuk penataan ulang pipa inlet dan outlet, sehingga derajat elevasi kolam ikan kita coba naikkan, sehingga sirkulasi air itu menjadi lebih maksimal. Kemudian pemotongan dan pengurangan dahan dan ranting pohon yang tidak produktif, sehingga paparan sinar matahari dapat terpapar kepada tanaman dengan sempurna. Selanjutnya yaitu redesign layout lahan. Tentunya dalam pelaksanaan tersebut, warga masih menggunakan sumber daya yang berfokus pada PLN. Sehingga ketika PLN ini padam, proses menjadi terhambat. Oleh karena itu, dalam hal ini, supaya tidak bergantung dengan PLN ataupun sumber energi listrik yang disumberkan dari PLN, maka kita akan mengenalkan dan memanfaatkan PLTS sebagai pengganti dari PLN, sebagai
sumber daya energi yang terbarukan. Berikut adalah metode dan tahapan yang telah dilaksanakan. Yang pertama adalah melakukan survei, di mana di survei ini kita melakukan supaya kita bisa mendapatkan konsep pemanfaatan sumber daya alam dan lahan terbatas. Kita diskusi dengan warga. Dari hasil diskusi, kita ternyata mendapatkan 3 kali survei. Survei pertama, ternyata terdapat terkendali ruang terbuka untuk mendapatkan sinar matahari karena tertutup oleh pohon. Dari pihak pemilik pohon enggan untuk memotong pohon tersebut sehingga tempat tersebut kurang tepat atau kurang pas ketika kita pasang PLTS di sana. Yang kedua, survei kedua, kita menemukan terdapat tempat terbuka, namun ternyata di daerah tersebut atau di lokasi tersebut ternyata terpapar COVID-19 atau masuk ke zona merah, sehingga kita pindahkan lagi ke tempat yang lain yang memang memungkinkan, yaitu di daerah perpustakaan. Yang kedua, kita mencoba untuk mendiskusikan lagi dan sosialisasi program dengan tokoh masyarakat terkait dengan 4 hal. Pertama adalah pemanfaatan potensi, yang kedua penerapan pertanian modern di lahan sempit, kemudian sosialisasi PLTS, dan mengidentifikasi hambatan dan potensi permasalahan. Selanjutnya adalah perencanaan PLTS, merancang struktur sistem PLTS dengan para ahli, yaitu di sini ada ahli struktur dari sipil, kemudian juga ada dari bidang elektronik yang lebih paham di bidang tersebut. Selanjutnya yaitu pengadaan PLTS dengan menyediakan peralatan dan material yang dibutuhkan untuk membangun PLTS tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan pameran teknologi tepat guna dan sosialisasi kepada masyarakat, di mana pameran tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 April 2021 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian langkah terakhir yaitu pemasangan dan pemanfaatan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, dilakukan pemindahan lokasi di perpustakaan desa karena memang tempat sebelumnya tidak memungkinkan untuk dipasang, maka kita pasang di perpustakaan desa. Pemasangan ini dilakukan tanpa mengurangi fungsi dan pemanfaatan yang telah ditentukan. Kesimpulan dari pengabdian yang dilakukan ini, selama pandemi, pelaksanaan pengabdian mengalami beberapa kendala, yang mana menyebabkan terbatasnya peran masyarakat, terutama saat pembangunan PLTS. Kegiatan diskusi pun terjadi secara terbatas, dan sosialisasi maupun pameran TTG juga sama, namun alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Namun karena lokasi pemasangan PLTS merupakan zona merah pandemi COVID, atas permintaan masyarakat dan izin terkait dengan perizinan pemasangan, selanjutnya atas persetujuan dan sepengetahuan dari LP3M, program pengabdian pemasangan PLTS dipindahkan ke lokasi yang lebih kondusif, yaitu di perpustakaan, dan secara menyeluruh program pengabdian ini tetap dapat terlaksana dengan baik, di mana hasil dari program ini adalah penerapan PLTS untuk sebagai program pembelajaran pertanian dan energi terbarukan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.